Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa adkhalana bi 'ibadihi as-salihin wa afhamana bid-dinil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu bersyukur dan lebih meningkatkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmatku kata Allah, maka tidaklah dapat kamu menghitungnya. Quran surat Ibrahim ayat 34. Ayat ini memberikan pengertian bahwa tidak sedikit dan tidak pula dapat dihitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada manusia. Kita dapat memperhatikan apa saja yang terbentang luas di jagat dan alam raya ini lengkap dengan segala isi yang terkandung di dalamnya. Semua itu Allah sediakan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a", yang artinya Dia Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari kita seringkali hanya mensyukuri kenikmatan yang sifatnya materi saja, padahal begitu banyak kenikmatan yang jauh lebih berharga dan kenikmatan materi. Kenikmatan tertinggi yang harus kita syukuri dan kita jaga adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kalau kenikmatan materi Allah berikan kepada seluruh umat manusia, akan tetapi kenikmatan iman dan Islam tidak dimiliki oleh seluruh umat manusia. Belum lagi nikmat dan anugerah yang Allah berikan berupa kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani, tempat tinggal, lapangan pekerjaan, penghidupan, dan banyak lagi macam-macamnya nikmat Allah itu. Kemudian dari sekian banyaknya nikmat-nikmat itu, maka yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab kedua nikmat ini akan dapat menyelamatkan manusia dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju minan nari man fi qalbihi misqal dzarratin min iman", yang artinya keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman walau sebesar zarah.
Hadis riwayat Anas dan Hakim. Betapa besar dan hebatnya kedudukan nikmat iman dan Islam dalam kehidupan manusia di dunia untuk akhiratnya nanti. Kita umat Islam tahu dan mengerti bahwa kehidupan manusia tidak hanya terbatas sampai di sini, berakhir dengan kematian, akan tetapi masih berlanjut sampai akhirat nanti. Disinilah kedudukan atau fungsi iman dan Islam dalam menyelamatkan pemeluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya, barang siapa memeluk agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. Jelaslah bahwa hanya nikmat iman dan Islam yang akan mampu mengantarkan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besarnya amal, bantuan dan sedekah, jika itu dilakukan oleh orang-orang di luar Islam atau non-muslim, maka itu tidak punya manfaat sama sekali di akhirat. Sebab hanya amal, bantuan dan sedekah orang Islamlah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya bagi kita yang beriman ini banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu kita wujudkan dalam bentuk nyata. Misalnya dengan bersedekah, beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dimaksudkan agar Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Kebaikan yang kita kerjakan, baik kecil maupun besar, semuanya mengandung pahala dan membawa manfaat besar bagi kehidupan kita. Bahkan kebaikan itu bisa menghapus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at." Yang artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran surat Hud ayat 114. Maka beruntung sekali bagi manusia yang mukmin dan muslim, sebab setiap amal dan ibadah mereka yang tulus mengandung pahala dan akan ditukar dengan surga, sehingga tidak ada istilah sia-sia dalam amal dan ibadah yang ikhlas dan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Hud ayat 115. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin sendiri pun menyadari bahwa sekalipun kebaikan yang kita perbuat itu kelihatannya sudah begitu banyak, akan tetapi masih belum seimbang dengan banyaknya nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Apalagi bagi kita yang sedikit sekali berbuat kebaikan. Karenanya itu Allah menyerukan kepada kita agar senantiasa berbuat kebaikan, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbuat kerusakan, apalagi ingkar nikmat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Yang artinya, karenanya itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Masyaallah muslimin,
Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 3 manfaat besar dari bersyukur. Ketiga manfaat ini akan mengubah hidup kita jika kita mendapatkannya. Yang pertama, dengan bersyukur akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selain merupakan perintah, syukur juga bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Tentu dengan syarat jika dilakukan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Lalu yang kedua, dengan bersyukur akan menciptakan perasaan positif. Artinya hidup akan lebih bahagia, lebih tenang, tidak kemerungsung, dan pikiran akan lebih jernih. Karena ia akan lebih fokus kepada berbagai kenikmatan yang ada. Lalu yang ketiga, dengan bersyukur berbagai musibah dan malapetaka akan dihindarkan oleh Allah dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Yang artinya Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 147. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus lebih jeli dan lebih peka terhadap berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kurangnya kepekaan terhadap nikmat Allah akan mengurangi rasa syukur kita, sebab kita merasa tidak ada yang perlu disyukuri lagi. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat mendorong kita untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu